Shalom saudara. Saudara, kita seringkali mendengar atau mungkin kita sendiri mengatakannya kepada orang lain, jangan menghakimi. Nah, sebenarnya apa sih artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi ini, saudara? Karena seringkali ketika kita memberikan penilaian atau mengkritik sesuatu yang memang salah, ujung-ujungnya kita dinasehati atau ditegur supaya jangan menghakimi. Perintah jangan menghakimi di ayat ini seringkali dijadikan sebagai senjata untuk melarang siapapun untuk memberikan penilaian terhadap pendapat atau tindakan orang lain. Nah, ayat ini juga menjadi favorit bagi orang-orang tertentu dengan menjadikan ayat ini sebagai tameng untuk meloloskan diri dari suatu tuduhan, khususnya jika melakukan kesalahan. Nah, saudara, mari saat ini kita sama-sama melihat konteks dan artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini di dalam Matius 7 ayat 1 sampai yang kelima. Matius 7, 1 sampai yang kelima. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, manusia pada umumnya suka menghakimi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika menghakimi orang lain, seringkali hal itu memberikan semacam kepuasan, dan seringkali pula dengan melakukan hal itu memperlihatkan orang yang menghakimi seakan-akan lebih baik daripada orang lain. Saudara, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan jangan menghakimi? Bagaimana membedakan larangan jangan menghakimi di sini dengan memberikan penilaian dan mengkritik orang lain? Saudara, kata jangan menghakimi atau mekrinete di dalam bahasa Yunani di dalam perikop ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, saudara, jangan menghakimi artinya jangan menilai dengan cara yang keliru. Jadi bukan tidak boleh menilai tindakan atau perkataan orang lain. Karena yang dimaksud di sini bukan tindakannya, melainkan cara tindakan itu dilakukan. Jadi janganlah menghakimi bukanlah larangan untuk mengatakan bahwa kita jangan menilai atau mengatakan jika seseorang atau sesuatu itu salah, sesat dan sebagainya. Karena yang ditekankan di dalam perikop ini adalah penilaian atau penghakiman yang dilakukan tapi tanpa dasar, tanpa alasan atau tanpa proporsi yang tepat. Artinya jika seseorang memang salah, menyeleweng dari kebenaran misalnya, maka ia harus dinyatakan demikian, saudara. Nah, di pasal 7 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus justru mendorong murid-muridnya untuk dengan ketelitian dan kewaspadaan memberikan penilaian terhadap nabi-nabi palsu yang pada waktu itu menyamar, di mana Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai serigala. Kedua, saudara, jangan menghakimi artinya jangan melontarkan tuduhan atau membuat penilaian dengan sikap bermusuhan. Jadi ayat ini sama sekali tidak melarang kita berpikir kritis atau memberikan kritikan kepada orang lain. Di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus justru mendorong murid-muridnya untuk menegur mereka yang salah dan mereka yang berbuat dosa. Nah, di dalam perikop ini, saudara, di ayat yang ke-6, perkataan Tuhan Yesus jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi menunjukkan di dalam pengertian tertentu mereka, maksudnya murid-murid, justru dituntut untuk memberikan penilaian. Saudara, Tuhan Yesus memberikan penekanan betapa kita harus hati-hati dalam memberikan penghakiman ini. Sebelum seseorang menghakimi atau menilai seseorang, ia harus terlebih dahulu memastikan dasar dan alasan penilaian atau penghakiman yang diberikan. Karena bagaimana kita menghakimi orang lain akan menentukan bagaimana kita dihakimi oleh Allah dan oleh orang lain. Kata ukuran yang digunakan di ayat yang kedua
mengandung arti yang kurang lebih sama, saudara, dengan menghakimi, yang menunjukkan standar yang dipakai oleh orang-orang untuk menghakimi orang lain. Nah, ketika Allah menghakimi, Dia akan menghakimi dengan tepat. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, karena itu sebelum seseorang menghakimi, ia harus terlebih dahulu memeriksa dirinya sendiri. Apakah ia luput dari koreksi terhadap apa yang dihakiminya? Saudara, memeriksa atau mengkoreksi diri terlebih dahulu sebelum memberikan penghakiman adalah sesuatu yang sangat penting. Karena jangan sampai kita menggunakan standar ganda di dalam memberikan penilaian atau penghakiman, namun melonggarkan tuntutan yang sama kepada diri sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan dengan keras, jangan sampai selumbar di mata orang lain kita lihat, namun kita tidak melihat balok yang begitu besar yang ada di mata sendiri. Saudara, selumbar yang digunakan di sini menggambarkan suatu barang yang sangat kecil, seperti serpihan jerami atau kayu, saudara. Sedangkan balok menunjukkan kepada kayu dalam ukuran yang besar, yang biasanya digunakan sebagai palang atap rumah. Jadi balok yang disebutkan di sini bukanlah sekedar kayu dengan potongan kecil atau sedang. Nah, pengontrasan antara selumbar dengan balok, saudara, menggambarkan bahwa betapa seringkali kita begitu teliti dengan kesalahan orang lain, namun buta atau tidak melihat kepada kesalahan diri yang terlihat dengan begitu jelas. Nah, pengontrasan selumbar dengan balok menggambarkan kesalahan yang dilihat di dalam diri orang lain sesungguhnya seringkali justru lebih kecil dari apa yang ada di dalam diri orang yang menghakimi tersebut. Tuhan Yesus, saudara, mengingatkan bahwa sebenarnya kita seringkali tidak lebih baik daripada orang lain. Kita suka menghakimi orang lain, termasuk juga begitu gampang menghakimi orang lain yang menghakimi. Nah, ayat yang kelima menunjukkan ciri kita pada umumnya, di mana kebutaan akan diri sendiri yang begitu mendalam seringkali dibarengi dengan kesombongan, menganggap diri lebih mengenal orang lain, lebih tahu daripada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, keluarkanlah dahulu balok di matamu. Nah, hal ini menunjukkan prioritas yang seharusnya dilakukan. Jikalau seseorang mau menjadi penolong kepada orang lain, dia terlebih dahulu harus memindahkan apa yang menghalangi pandangannya. Dengan kata lain, selain mengoreksi diri terlebih dahulu, juga perlu menghindari kemunafikan, di mana seseorang seringkali bersikap mau menolong orang lain yang salah, seolah-olah diri lebih baik daripada orang lain yang pada kenyataannya malah lebih buruk dan lebih besar kesalahannya. Nah, dari perikop ini kita sekali lagi, saudara, melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan kepada kita bahwa betapa kita seringkali sebagai manusia suka menghakimi orang lain. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati di dalam memberikan penghakiman. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita perlu sekali mengenal diri dan mengoreksi diri. Karena pada faktanya kita memang selalu lebih jeli di dalam mengenali kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Nah, kita perlu belajar dan berhati-hati. Jadi, saudara, bolehkah kita menghakimi, menilai, dan menyatakan sesuatu atau seseorang itu salah, menyeleweng, atau menyimpang dari kebenaran? Tentu saja boleh. Namun, kita mesti mawas diri dan jangan menggunakan standar ganda. Kita semua perlu belajar untuk mengingat penilaian dan penghakiman adalah berdasarkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, menolong saudara dan juga saya. Amin.